Bunyinya, ana aksarul anbiya taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat, dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Juga di dalam hadis atau berani ayat 942. Juga Ibnu Adi 209, juga Ibnu Abi Syaibah nomor 31802. Bunyinya, al jannatu hurrimat alal anbiya hatta adkhulaha wa hurrimat alal umam hatta tadkhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh nabi sampai aku memasukinya lebih dulu. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita pada kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Bunda Rahma berdebat. Seperti kita tahu, beliau ini kalau berdebat memang kurang sabaran. Dan ya begitulah ya. Tidak perlu kita jelaskan, tidak perlu kita uraikan kalau sudah Bunda Rahma yang berdebat, itu pasti kocak ya, dan tidak jauh dari caci maki, karena memang kadang-kadang apalagi ini perempuan sama perempuan ya, Kristen sama Kristen perempuan, ya sudahlah, cocok lah tuh. Oke, demikian kamu simin videonya. Yang kau puja-puja itu yang mati terkutuk bisa menciptakan. Mana dia menciptakan? Kalau manusia itu kau tanya, saya manusia, saya nggak pernah menciptakan apa-apa, saya bukan Tuhan. Tapi Tuhanmu. Yohanes 5 ayat 58. Coba kita buka ya. Abraham ada. Baca Matius 1 ayat 1 baca. Ya, aku tanya, yang kita tanya Malika. Kau itu yang kita tanya itu yang kau jawab. Kau ini nggak paham. Saya tanya dulu. Kau nggak paham nggak kau dengan bahasa Indonesia? Kan kau tanya saya apa yang saya ciptakan. Lu saya bukan Tuhan. Dan saya tanya Tuhanmu, apa yang diciptakan Tuhanmu? Ayo. Mana tuh, apa tuh, berapa tadi dia bilang? Ya berarti kamu nggak bisa. Saya bukan Tuhan. Gimana sih? Ya saya tanya apa ciptaan Tuhanmu apa? Kamu yang nggak tahu apa-apa itu kamu berlagak melebihi, lebih tahu dari Tuhan. Enggak, saya nggak tahu. Makanya saya tanya kau, menurut kau apa yang diciptakan Tuhanmu? Ayo. Jadi kamu nggak bisa. Ya, mengatakan ada ya. Tuhan, karena berarti masih diciptakan. Tuhanmu itu Tuhan palsu. Tuhanmu Tuhan palsu. Dia tidak bisa menciptakan apa-apa. Berak bisa, Tuhanmu Tuhan. Buktikan Allahmu ada, buktikan. Nggak ada. Tuhanmu Tuhan palsu, nggak bisa menciptakan apa-apa. Ya tuh, coba. Dia bisa berak. Fiktif. Silakan Bang, ada ilmu juga lah. Ya, jadi bisa berak. Jadi bisa menciptakan tai. Buktikan sama saya, Allah itu ada, buktikan. Gimana? Buktikan Allah kalian itu ada. Jangan kalian ngaku-ngaku Tuhan yang Maha Esa, Allah satu-satu. Ya Allah, kami itu laisa kami selihi. Allah kami itu laisa kami selihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Kalau kelihatan dia serupa dengan makhluk. Coba baca Matius 5:37. Apa kata Yesus? Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Di dalam Biblemu pun tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Kalau dia melihat pasti binasa, mati ya. Nggak ada yang bisa melihat Tuhan. Otakmu. Aduh ya Allah.
Tolol juga Dari di mana rata-rata kau tahu oten. itu makhluk? Rata-rata oten akal, bego. Malika pakai Itu akal. pakai akal. Kalian manusia. Nyuruh orang pakai Oke akal, oke, lu diam nggak pakai diam akal. dulu. Kita tanya dulu pelan-pelan. Itu Ya. Tina, tukang bohong. Ya. Nah, silakan Bun. Ngaku Tuhan Fitnah, Esa, tukang padahal nggak bohong. jelas. Seperti Jangan-jangan itu. dongeng. Jadi dia ngomong itu asal suka-suka aja tanpa dalil. Perhatiin aja dia ngomong dari tadi. Ngakunya tuh Loh, sok ada berpendidikan, padahal nggak ada buktinya. Jadi mana dalilnya itu Yesus menciptakan? Mana? Apa yang pernah diciptakan Yesus? Satu biji kelereng aja nggak pernah. Coba di mana Yesus berkata, aku menciptakan. Oh, Jawab nangis. dulu, Rahma. Nangis. Profesor Tina, tapi bohong. Allah satu. Oh, Satunya profesor yang kayak mana? begini. Ngaku dosen. Profesor kayak begini. Ngaku profesor tapi nggak ada bukti. Oh, Bohong. profesor kayak begini. Oh. Begini Profesor kayak begini. Tahu nggak ada Oh. patung dongeng. kalau kayaknya orang Kalau yang kutengok dalam gereja itu Yesus yang patung loh. Tuhanmu yang patung itu dalam gereja. Ya, Itu simbol. buku simbol. Tadi dia bilang patung, dia bilang simbol. Sama dengan Patung, simbol, nggak ada data. simbol. ayahmu almarhum. Oh, almarhum. Berarti Tuhanmu almarhum. Malika sakit hati. Tuhannya almarhum. Oh, mama. Tuhannya almarhum. Almarhum Yesus. Tuhannya almarhum jadi dia abadikan. Tuhannya almarhum jadi dia abadikan. Ya Allah. Tuhannya almarhum katanya jadi diabadikan dengan patung. Almarhum Yesus Kristus. Almarhum. Oh, ternyata almarhum Tuhannya ya. Ya. Gak apa-apa ya kalau almarhum ya. Hari ini telah mati Tuhannya si Malika. Oh, sudah almarhum ya. Oh. Sudah mati Tuhannya, kasihan ya Tuhannya ya. Turut berduka cita ya, turut berduka atas kematian Tuhanmu ya, karena almarhum ya, berduka cita ya. Semoga Tuhanmu mendapat tempat di sisi Allah ya, Tuhanmu ya. Bisa nggak buat mukjizat? Ya, bisa nggak menunjukkan dirinya? Apa? Nggak ada. Oh, banyaklah mukjizat. Ya, nggak jelas. Aduh, kenapa kau kepanasan sih? Apa kau pantatmu cacingan? Kau jawab dulu lah, apa ciptaan Yesus? Kau imani Yesus sebagai Tuhan? Apa ciptaannya? Ayo. Di mana data di Bible Yesus itu menciptakan? Ayo. Misalnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kasih kau data ya di Al-Qur'an kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudh. Aduh, kau ini kenapa sih cacingan? Turunlah kau minum air got, nanti kau kenyang baru naik ya. Minum air got kau di bawah, nanti kenyang. Turun minum dulu air got. Kau turun dulu minum air got. Kalau sudah kenyang baru naik ya, minum air got ya. Aduh, kau bukan mau diskusi, kau mau ribut. Aduh. Minum air got di bawah, kenyang baru naik. Data dulu. Mungkin dia lapar, minum dulu air got. Gitulah Tanya dia. saya yang bisa menciptakan, saya kan bukan Tuhan. Ngaku dosen. Yang lucu itu Tuhanmu nggak bisa ngapa-ngapain. Dibunuh, disiksa, ditempeleng, diludahi, dilucuti pakaiannya. Tuhan macam apa itu? Bunda, Tuhan-Tuhanan. Nah, kalau dia naik di Komal Muslim yang dilihatnya itu kayaknya agak-agak lemah, wah itu dihina, direndahkan. Orang yang tidak Sini kau hina kau kalau hina-hina. Yang begitu dia tipenya. Tapi kalau di Komal yang kuat, ngedem dia. Ganti-ganti nama itu. Saya udah kenal Malu suaranya. dia malu, Tuhannya digebukin malu. Begitulah produk Oten. Tuhannya itu Tuhan-Tuhanan, nggak bisa menciptakan. Allah Subhanahu wa taala itu walillahi ma fis samawati wal ard. Mana Tuhannya apa diciptakan? Ketika dia lapar,
ketika dia lapar, Tuhannya berpuasa, lapar, dia pikir pohon ara berbuah, ternyata enggak. Marah-marah dia. Masa Tuhan marah-marah? Tuhan ini kok emosian? Harusnya dia sebagai Tuhan, kasihlah pohon ara itu berbuah. Gak usah kau ngambil marah-marah, malah dia marah-marah sama pohon. Gak ada otak nih Tuhan nih. Ini Tuhan kok dia marahi pohon? Apa kau nggak langsung klik berbuah ke pohon? Berbuah kan kau Tuhan yang mengatur buah-buahan itu, mengatur segala sesuatu itu Tuhan. Nah, itu kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Ambil lagi Tapi dari konsep- ilahi. Tapi konsepnya kan dia manusia sekaligus ilahi. Di dalam diri Yesus dia manusia dan sekaligus ilahi. Jadi ilahinya itu tetap ada. Kecuali ilahinya keluar minum kopi dulu, ngopi, atau dia lagi tidur ilahinya. Masa ilahi tidur? Jalan-jalan ya. Oh, aduh mama Tenoten. Mana otak kalian Saya disuruh, apakah kau bisa menciptakan? Saya kan nggak pernah mengklaim diri saya Tuhan. Bego juga kau. Yang kami tanya itu kau bilang Yesus Tuhan. Sekarang buktikan apa ciptaannya Tuhanmu. Wah, ada pun satu biji kelereng aja nggak bisa kok. Alah. Otak tidak sinkron dengan akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi itu betina oten tadi itu bukan mau diskusi, memang mau ribut dia. Jadi kemarin itu pernah ketemu denganku sekali gitu. Aku bilang udahlah kau jadi pesundal aja kau biar masuk surga duluan gitu. Karena Tuhan gondrong itu. Dia itu namanya Tina. Ya, Matius 21:31 itu kan si Yahudi gondrong yang disembah itu kan bilang pesundul itu masuk surga duluan. Nah, kau masuk surga duluan aja sana udah, jangan ribut sini gitu loh. Ya kan? Jadi pesundal dapat duit banyak di dunia ini, ganti-ganti rudal gitu loh. Masuk surga kan? Astagfirullahaladzim. Ya ngapain ribut-ribut di sini gitu loh. Nah, itu loh benar loh, itu kan Matius 21:31 kan, pesundul mendahului kan masuk dalam kerajaan Bapa. Itu menurut Yunani gondrong itu, yang idiot yang tidak tahu musim buhara itu, yang ngutuk-ngutuk ponara karena lapar kan gitu. Ngapain ribut-ribut gitu. Nah, denganku kemarin gitu langsung kabur dia. Nah, gitu. Jadi kalau yang gitu langsung ditijak dengan biblosnya sendiri gitu. Ditampol kepalanya dengan biblosnya sendiri gitu. Modal tuh gampang, kalau terdesak kabur. Iya, ya memang model mereka seperti itu dia. Di dalam perjanjian lama datanya tidak ada yang bisa melihat Tuhan, pasti binasa kalau dia melihat Tuhan. Nah, tapi di perjanjian baru menurut iman mereka, ya Tuhannya melihat manusia, Tuhan yang mati. Lucu kali dia Tuhan mereka ini. Tuhan-Tuhanan lah, aku bilang. Kalau Tuhanmu maha pencipta, kalau Yesus kau anggap Tuhan, apa ciptaan Yesus? Ketika dia lapar, pohon ara pun tidak bisa dia buat dia berbuah. Nangis dia. Saking laparnya, dia kutuk tuh pohon. Bego juga nih Tuhannya. Taunya marah-marah, musian. Lapar juga kayak gandum aku orang aja tanggal dipanen. tua suka marah. Ladang gandum orang dipanen ini curi gandum orang. Kurang ajar lah macam gitu loh. Tuh panen gandum orang. Siapa yang manen gandum orang? Ada di ikut nanam. Keledai orang simpan dicuri, dipakai, enggak dibalik-balik sampai hari ini. Itu versi Biblos ya, versi Biblos itu Tuhan kalian tuh yang kau sembah itu. Betul lah. Iya, Kita baca kutip di dalam. Makasih Pak Bos. Barakallah, jazakallah khair Pak Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Didengar ya oten-oten ya, ini Al-Quran kami ya. Yang maha hidup
maha hidup. Tuhan lu mati. Lucu toh Tuhan mati. Ih. Enggak deh. Siapa juga yang mau Tuhan mati? Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Tuhan lu tidur di perahu karena ngantuk. Kemudian Yesus tertidurlah Yesus di atas perahu. Itu dia bukan Tuhan karena dia tidur. Tuhan kok tidur? Ada aneh di kalian ini bawa. Dengar ya, Tuhan itu nggak tidur. Lucu aja kalau Tuhan tidur. Ada aja kalian nggak ada otak. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di mana Yesus pernah mengaku memiliki apa yang ada di langit dan di bumi? Sini saya kasih data ya. Di dalam Bible noten. Simak ya kalau si tadi perempuan itu. Di dalam Kisah Para Rasul tertulis begini. Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Itu Allah, Tuhannya Yesus. Maka apa kata Yesus di Matius? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan? Bapa. Atau biasa disebut Allah. Di Kisah Para Rasul tertulis, Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi, yang memberikan nafas, dan hidup kepada semua orang. Itu nggak ada Yesus yang mengklaim dirinya dia pencipta. Masa dia tanya, apa yang kau ciptakan? Saya kan tidak mengklaim diriku Allah, tidak mengklaim diriku Tuhan. Tanya Yesus di Biblemu, apa yang sudah diciptakan Yesus? Oten, otakmu itu kok secul amat. Kau tengok itu, apa pernah Yesus diceritakan di Biblemu menciptakan sesuatu? Enggak. Dia bukan Tuhan berarti. Yang Tuhan itu Bapa atau Allah, Tuhannya Yesus. Lukas 6:12, Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah di atas bukit. Semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya. Gak ada otak kalian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah Rabbi, kapan kau cerdas itu Ten? Ini Kristen ya? Nita Marpaung ini Kristen. Mulai kepanasan di bawah tuh, di bawah banyak kepanasan tuh. Pengikut anjing dari Jerman kepanasan. Yang kepanasan naiklah kau bantah narasi saya pakai data. Jangan pula kau suruh saya menciptakan sesuatu. Saya ini bukan Tuhan. Yesus kau tanya di Biblemu, apa saja yang sudah dibuat Yesus, apa yang diciptakan? Membangkitkan Lazarus, terlebih dahulu dia berdoa. Dia menghadap ke langit. Dia memohon kepada Tuhan. Ya Bapakku, sekiranya aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak di sini, maka aku ingin menunjukkan kepada mereka. Dia memohon kepada Tuhannya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan para utusan Allah ini, para nabi Allah, Nabiullah, Rasul Allah ini, dia bermukjizat atas izin Allah. Coba saya kasih ya data-data Oten, jangan cuma modal iman nih, belajar nih. Kisah Para Rasul 2:22 ya. Khotbah Petrus nih, dengarin khotbah Petrus ya. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kau tahu. Jadi Yesus itu pengantara, kurir, utusan, rasul. Dia yang mewakili Tuhan di bumi, karena Tuhan tidak mungkin turun ke bumi. Bagaimana mungkin tuh di Yeremia ya, bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi? Jangankan langit, bahkan langit tidak bisa memuat engkau. Makanya Tuhan itu mengutus utusannya. Utusannya ini yang disebut penyampai firman. Yohanes 3:34, sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Bukalah akalmu. Masa Tuhan turun ke bumi, mati digebukin? Gak ada otak kalian kah?
Kasihan Tuhan ya. Di mana kemahakuasaannya kalau harus turun mati? Saya ingat kata-katanya pendeta Estrasoro ya. Ya, Yesus itu memang harus turun ke bumi karena dia mau mati. Kalau dia tidak mau mati, ya nggak usah dia turun ke bumi. Oh mama, berarti dia turun ke bumi untuk mati bunuh diri. Aduh, itu ajaran penyesatan. Tuhan kok mati bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Ayolah naik teman-teman ya. Kita bahas tuh Kristen buatan Paulus. Memang ada Yesus kenal sama Kristen? Enggak lah. Enggak ada tuh nyambungnya Kristen ke Yesus, enggak ada. Kristen itu ya berasal Paulus yang menciptakan Kristen ya, Paulus yang memberi nama Kristen di Antioquia. Kemudian dia bawa ajarannya ini ke Roma Yunani, di Roma Vatikan. Makanya pusat Kristen itu di Vatikan Roma sana. Coba kau tengok di mana pusat Kristen? Apakah di Yahudi? Di Israel? No way, enggak. Enggak diterima di sana orang berkulup. Dapat diterima di Roma karena ajaran Paulus ini ya akan babi berkulup, itu ajarannya, maka diterima di Roma sana, berkembang di Roma sana. Mereka memang doyan babi ya, pagan-pagan ini persembahan, dia persembahkan babi itu kepada dewa-dewanya. Klop dia nyambung dengan ajaran Paulus. Makanya kalian itu mati dipetiin, Yesus pakai kain kafan, kalian mati dipetiin pakai jas tutup dasi kupu-kupu, perempuan pakai gaun. Di mana Yesus? Kiblat kalian barat, nggak sesuai. Jadi jangan ngaku-ngaku kalian pengikut Yesus. Naik yang mengaku pengikut Yesus, naik sini buktikan. Silakan Bang Hen. Di sini aku mute ya, mau sini mau masuk nih maghrib. Lanjut. Ya sama aku mau pamit juga nih, soal berkuda mau maghrib nih. Ya. Oh oke Bang, oke. Terima kasih ya. Itu nanti aku naik lagi insya Allah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Tuhan bersilsilah, Tuhan kok bersilsilah, itu aja ya. Kalau mereka punya otak, Tuhan kok bersilsilah, ada apa ini? Artinya Yesus yang punya silsilah ini berarti bukan manusia, bukan Tuhan, dia manusia. Kalau Tuhan bersilsilah itu namanya oon. Imani Tuhan bersilsilah berarti banyak keluarganya Tuhan, banyak keturunannya Tuhan. Ada aja mereka ini ya, saking entahlah, bingung lagi apa aku bilang, saking apa. Asal ngomong naiklah kau iblis, naiklah kau iblis. Yang kau iman itu ajaran iblis. Kenapa saya bilang Kristen itu ajaran iblis? Kenapa ya? Sini saya kasih tahu ya. Konsep dosa waris yang kalian imani itu berasal dari pelanggaran Adam. Pelanggaran Adam ini keimananmu ya, Yahudi tidak seperti itu ya. Pelanggaran Adam ini berasal dari godaan iblis, yaitu ular. Ular ini kan biasa digelar iblis. Ini ular ini menggoda Adam, menggoda Hawa, kemudian Hawa menggoda Adam. Terjadilah dosa waris katanya kan. Kita ini menginginkan harta waris, kalian suka dengan dosa waris, ya nggak apa-apa. Apa akhirnya di situ tergoda, akhirnya kena hukum Adam kan, kau akan bla bla lah, dikasih dia karena dia melanggar. Menurut si Paulus itu menghasilkan dosa waris. Paulus ini ya, tapi yang punya kitab perjanjian lama di kitab Kejadian ini nggak ada dosa-dosa waris. Yang punya kitab, kok aja ini yang oon, kok bukan punya kitab perjanjian lama, kitab Kejadian, kok mengimani Adam, pelanggaran Adam menghasilkan dosa waris. Yang punya kitab tidak seperti itu. Ya, apa akhirnya? Kemudian terjadi dosa waris pengajaran Paulus ya. Ketika akan diadakan penebusan dosa, datang si iblis ini menggoda Yudas. Berkhianatlah Yudas. Ya, berkhianat Yudas. Akhirnya terjadilah ini penangkapan, penyaliban. Nah,
Tuhanmu ini mati terkutuk di tiang salib, menebus dosa kemana? Kemana ini Tuhan menebus dosa? Wong dia Tuhan kok. Ayo kau pikir itu iblis. Dari iblis, oleh iblis, dari iblis ketika dia menggoda Adam, Hawa, Adam. Kemudian datang lagi iblis merasuki Yudas sehingga dia berkhianat. Dari iblis yang menggoda Adam, oleh iblis yang menggoda Yudas. Tuhanmu ini mati ini untuk siapa? Menebus kepada siapa dia? Ya, kalau bukan ke iblis, ke Bapak, kemana? Kalau ke Bapak, di mana Bapak pernah menginginkan kematian Yesus? Berarti Tuhan menebus ke Tuhan. Oh mama membagongkan. Berarti bisa kita katakan Tuhanmu menebus ke iblis. Dari iblis, oleh iblis, untuk iblis. Vini, vidi, vici. Aku datang. Aku Vini, vidi, vici. Itu lanjutan yang kemarin sebentar ya Bang. Oke, Bang Zuma, pasti ya. Kasih anaknya sopan, nggak apa-apa, silakan. Iya. Tahu saya ada Lukas. Bang Lukas nanya sama Tasta juga boleh, karena kami guru-guru kami itu sama saja jawabannya. Maaf sebelumnya saya di sini yang Kristen sendiri saya di sini bukan. Nadia juga bawa sedikit. Oh takutnya nanti saya ditanya secara beruntun sama. Enggak. Anda nggak ditanya kok. Silakan bertanya. Siap Bang. Kita kesampingkan masalah konsep ketuhanan dari Yesus Kristus dan Bible ya. Saya tidak mau bahas itu. Saya tuh ingin bertanya gimana sih konsep ketuhanan dari Islam. Terima kasih. Itu dulu aja Bang. Silakan Seta. Ya nanti Gurunda kalau enggak apa-apa. Jadi konsep ketuhanan itu dalam Islam itu sama seperti nabi-nabi yang lainnya. Samawi itu apa? Sama langit. Kata-kata samawi itu Tuhan itu tidak seperti dewa-dewa itu. Kalau ajaran yang bukan samawi kan dewa menjelma turun jadi manusia dan serupa dengan makhluk. Kalau patungnya berupa gajah, ya serupa dengan gajah. Nah, kalau ajaran samawi itu tanda-tandanya Tuhan itu tidak bisa dilihat. La tudrikuhul absar, Al-An'am 103. Yang kedua, tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Yang ketiga, satu, kalau dewa kan banyak. Kalau samawi itu satu, qul huwallahu ahad. Ya. Nanti atau kita kalau mau jawab pakai ilmu tauhid bisa. Allah itu ada wujud. Jadi sifatnya 20 wujud ada. Itu tanda-tandanya Tuhan. Dua, qidam, dahulu tidak ada awalnya. Baqa tidak ada akhirnya, kekal. Mukhalafatul hawadisi tidak serupa dengan apapun. Qiyamuhu binafsihi, diam di zatnya sendiri. Wahdaniyat satu. Apakah kuasa? Ya kudrat. Berkehendak, ya iradat. Maha tahu, ilmu, ya. Hayat, hidup. Sama mendengar, melihat, sama basor. Kalam, berfirman. Ini datanya ada semua. Nanti maha mendengar, maha melihat, gitu tuh. Nanti sifat ma'ani namanya. Qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Nanti sifat-sifat ini dibagi menjadi 4. Wujud berarti nafsiyah. Kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bil nafsi wa daniyat itu salbiyah. Maka kalau lima ciri-ciri ini tidak ada, berarti bukan Tuhan sudah. Contohnya Tuhan itu qidam, dahulu, tidak ada awalnya. Kalau ada Tuhan ada awalnya, dilahirkan, berarti bukan Tuhan, karena ada permulaannya. Baqa, kekal. Jadi kalau ada Tuhan pernah mati walaupun 1 detik, bukan Tuhan sudah. Mukhalafatul hawadisi harus tidak serupa dengan apapun. Kalau ada Tuhan serupa dengan makhluk, bukan Tuhan sudah. Atau qiyamuhu binafsihi, kalau ada Tuhan butuh tempat, berarti bukan Tuhan. Yang ketiga, wahdaniyat satu. Kalau ada Tuhan lebih dari satu, Bapa, Anak, Roh Kudus, bukan Tuhan sudah. Gitu. Jadi Islam itu detail ya untuk ketuhanan itu.
Gitu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Ted. Terus bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada, lantas kita tidak bisa melihat dan mendengar? Oke. Jadi sifat wujud itu ada dengan adanya langit dan bumi ini, karena datanya jelas bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Kan dia tidak bisa dilihat. Bagaimana caranya menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat? Kalau dalam hadis dijelaskan ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu wa ilam yakun tarahu fa innahu yarak. Jadi menyembah Allah itu seakan-akan kita melihatnya. Lo kan tidak bisa dilihat, tata. Ya ka'annaka tarahu. Ya, seakan-akan kau melihatnya. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, maka cukup kita yakini Tuhanlah yang melihat kita. Dengan cara khusyuk itu nanti. Nah, makanya kata Yesus itu gini ya, Tuhan itu roh, sembahlah dengan roh. Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun, tapi kan bisa dirasakan. Maka sembahlah dengan roh juga. Apa? Khusyuk. Khusyuk itu kan tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Maka roh sembah dengan roh. Tuhan yang tidak kelihatan, tidak serupa, sembah dengan cara tidak kelihatan, tidak serupa juga. Roh dengan roh itu maksudnya apa? Khusyuk ini kan apa khusyuk itu? Nah, kan tidak bisa dilihat, tidak bisa, tapi bisa dirasakan. Contohnya gini, orang Islam itu kalau sholat itu gini loh. Kenapa? Orang Islam ini kan sholat, sujud, menyembah, padahal tidak ada apa-apa di depannya. Kok bisa khusyuk? Ya dengan cara ihsan itu. Ibaratkan gini ya, kita pergi ke Indomaret, ada CCTV, sepi. Kenapa tidak berani mencuri? Padahal sepi, tidak ada kasirnya, ada di jauh. Nah, walaupun kita itu sepi sendirian, tapi kan ada CCTV yang melihat kita. Sama dengan orang sholat. Memang kita tidak bisa melihat Allah, tapi kan Allah melihat saya. Mau tidak mau kita fokus. Tidak bisa ngapa-ngapain. Nah kayak gitu. Jadi di Islam itu caranya menyembah Tuhan yang tidak kelihatan itu diberitahu oleh Rasulullah. Anta budallah ka'annaka tarahu wa ilam yakun tarahu fa innahu yarak. Nah kalau ajaran Yesus kan menyembah juga, tapi tidak mengajarkan kan bagaimana caranya. Yang penting dia mengatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Yohanes 4:22. Tapi kan tidak dikasih tahu bagaimana caranya. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad dikasih tahu caranya. Gitu ya. Kok takut Pak naik aku Pak? Nah silakan. Kok takut Pak? Jadi ya tidak takut. Diam kau. Erik kau sama aku nanti. Kau diam. Ya lanjut Lukas. Jadi begini Ustadz. Mohon maaf ya. Jadi jangan bawa-bawa surat-surat dari Bible. Saya kalau mendengarnya jadi seolah-olah saya membenarkan kembali ajaran Bible Pak Ustadz. Jadi kan saya udah berusaha. Nah, ya tidak usah diterima aja Biblenya. Jadi seakan-akan itu Bible itu benar kan, katanya banyak direvisi anu. Jadi fokus ke di Al-Quran saja. Ya sudah lanjut. Nah, nanti kalau ada Biblenya tidak usah diterima Biblenya gitu aja. Iya. Ya segitu aja Ustaz, saya pamit dulu ya. Mungkin yang lain ada yang mau naik. Tadi udah ada yang mau naik, saya turun dulu ya. Nanti saya. Lukas kok nggak apa-apa di sini aja Lukas, santai aja sini. Ini Darius ya? Ini Darius? Bukan tuh. Lukas ini cari kebenaran dari kemarin-kemarinnya. Masya Allah. Kenapa diturunkan? Ya, belum saya bertanya diturunkan. Gantian lah dulu, takutnya lah kau. Gantian. Orang abang turunkan kok. Iya langsung lanjut. Nggak usah, jangan diajak ngobrol, langsung aja. Mau apa, ngapain? Saya bertanya kan bang. Lanjut. Itu kan ada juga saudara kita, keluarga kami Muslim. Dia ngaji. Dia mengaji. Terus? Baru kutanya, Dek, Adek tahu semua arti yang ngaji, arti yang kamu ucapkan itu? Saya nggak tahu katanya. Loh, jadi bagaimana kamu bisa menghafalnya? Tapi hanya kamu bisa baca.
tapi nggak ngerti kau artinya. Jadi aku tanya sama dia. Jadi sama guru apa kau nggak diajarin, rupanya bisa kau baca, bisa kau ngaji, tapi artinya kau nggak ngerti. Jadi aku bingung di situ. Jadi macam mana kayak gitu? Coba aku tanya dulu sama orang abang. Padahal karena dibilang Bang Juman tadi kan, kau masuk Kristen, kau nggak tahu baca Alkitab dan kau tidak mengerti tentang Tuhanmu. Jadi saya tanya, jadi bagaimana orang-orang kayak gitu? Aja. Intinya pertanyaan apa yang mau ditanyakan? Yang saya tanya itu bagaimana orang-orang yang Muslim pandai mengaji. Tapi yang di ngajinya itu dia tidak mengerti apa artinya. Oke, sudah. Jadi gini, orang Islam mengaji walaupun tidak tahu artinya, tapi pahalanya itu. Karena definisi Al-Qur'an adalah kalamullah munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan orang yang membacanya memperoleh pahala. Sehingga tidak tahu artinya pun pahalanya itu yang kita butuhkan. Yang kedua, kenapa anak kecil tidak tahu artinya, umur 9 tahun bisa hafal? Ya tidak masalah, bagus itu. Pahala terus itu. Karena gini, tujuan Allah itu, kenapa kok Islam ini gampang memahami Al-Quran? Karena memang Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quran? Allah mudahkan umatnya Nabi Muhammad menghafal. Mau dia anak kecil, anak remaja, dewasa, orang tua, bahkan orang tidak bisa melihat pun bisa hafal. Itulah tandanya Allah, caranya Allah menjaga Al-Quran. Beda dengan kitab yang lain, tidak bisa, bukan firman Allah udah diobok-obok, sulit dihafalkan, gitu ya. Baru kedua kan Bang? Lanjut. Kenapa kalau kita di Islam itu doanya itu aja? Nah, itu aja apa maksudnya? Contoh, kita tidur itu aja doanya, makan doanya itu aja. Jadi kalau dia sebagai kita lah, akulah ibaratnya, saya minta sama bapak saya minta itu. Bagaimana bapak saya itu tahu apa permintaan saya? Karena permintaan saya yang itu aja, nasi, itu juga nasi. Sudah. Kenapa kau doanya tidur itu saja? Karena tidurnya itu juga, tidurnya sama. Kecuali ada perlu lain, yang doa lain. Ya, misalnya masuk kamar mandi, doanya itu karena memang masuknya kamar mandi terus. Kecuali masuk yang lain, ada lagi doanya. Jadi kalau kamu nanya kenapa itu saja, ya memang yang dilakukan itu saja juga. Nah, doa itu nggak harus berbahasa. Tapi Bang, tergantung kebutuhan. Tapi nggak ada bedanya kita doa makan sendiri. Maunya kamu gini, maunya kamu gini, ketika saya makan doanya mau tidur gitu. Kalau saya mau tidur doanya makan. Yang nggak sesuai apa yang kita mau lakukan. Saya mau tidur ya doa tidur. Kalau saya mau makan ya doa makan, kan gitu. Ya contoh lah. Kenapa kok doa gini? Kenapa kok doanya makan kok itu saja? Ya karena kita makan. Ya contoh lah Bang kan. Abang kalau berdoa kan ibaratnya doa Abang makan sendiri. Jadi kalau kita makan berdua, bagaimana Abang mendoakan karena kita berdua yang makan? Sama-sama doa. Ayo. Jadi kalau kami di Kristen beda Bang. Gimana? Kalau Abang kasih makan aku, ajaran dari mana doa itu? Kalau kami kan diajarkan Rasulullah, doa makan, ada datanya. Nah, ketika kamu berdoa makan, Yesus itu pernah nggak ngajarin? Di mana datanya? Kalau kami berdoa Bang, begini Bang. Nah. Contoh Abang kasih makan aku kan? Nah, terus? Ya aku berdoa. Berkati makanan kami ini Tuhan yang kau berikan kepada kami supaya menjadi gizi. Dan berkatilah saudaraku ini yang telah melayani dan saya tanya ada tuntunannya enggak? Yang saya tanya ada tuntunannya dari Yesus. Loh, kami Bang, gini Bang, kalau kami, makanya kami tidak bisa tertipu Kristen ini, contoh Bang ya. Kalau abang pergi ke Medan, pertanyaannya, pertanyaannya ada nggak yang Yesus mengajarkan doa itu? Ada nggak?
Itu Bang, begini Bang, saya kan Ada atau tidak? Pertanyaan ada atau tidak? dengar Abang lah dulu. Enggak, pertanyaannya gini, ada enggak Yesus mengajarkan doa tersebut? Itu rohnya Bang yang mengajarin kita. Ya udah, berarti tidak ada ya. Tidak ada ya. Nah, gini, kutanya Ya, dulu Abang. ada Bisa enggak di Abang? Bibel, Bisa enggak gini, Abang? gini. Di Bisa Bibel enggak itu Abang berkomunikasi dengan Tuhan Abang? di Bibel itu ada enggak pengajaran kayak itu di Yesus, ada enggak? Enggak, kutanya dulu Abang. Aduh, Bisa maaf, enggak Abang berkomunikasi dengan Tuhannya Abang? Ya lewat doa lah. Aku lewat doa. Ya, Lewat doa bisa. bagaimana caranya berkomunikasi? Ini. Kami berkomunikasi itu ada datanya. Al-Baqarah 186. Kami tidak bisa, kami tidak pakai data Bang. Kalau kami Bang, ujibu da'watad da'i idadaan. Jadi kata Allah, Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idadaan. Dan aku akan mengabulkan apapun yang mereka minta. Gitu. Selamat pagi. Saya kasih datanya 1 Tesalonika 5 ayat 17. Orang masuk angin nih, orang masuk angin. Dengarkan. Gitu. Lihat kalau orang kurang, ya kalian ajar. Orang masuk angin. Biarlah tuh, dia apa tuh, hiburan tuh. Kabur dua-duanya. Aku malas sekali lah. Enggak tanpa izin, tanpa apa, tanpa permisi, tanpa sapa, tanpa salam, langsung aja nyerocos, nggak ada adab sedikit pun. Iya, ini kita naikkan ya. Baik kagak. Major mau ngapain? Tadi saya belum tidak salah. Selamat pagi saya bilang. Kenapa di premi? Aduh, suaramu Jor, ehunya Jor. Pakai biasa aja Jor. Iya, kenapa di premi? Iya, kau itu nyerocos tanpa salam. Siapa tadi nggak tanpa orang salam? aku yang mengatakan kau. Selamat pagi tadi siapa? Udah gini, selamat pagi udah. Orang lagi bicara kau nyerocos. Selesaikan dulu orang bicara. Memang tujuan kalian orang-orang seperti itu. Udah aku tendang kau. Kau pula yang ngatur-ngatur aku. Tapi kalau mereka diajarkan cara berak, cara buang tai mereka diajari. Kita buka di Ulangan 23. Apakah itu sampai sekarang masih diaplikasikan sama Oten? Tidak. Boleh kita rujuk ke Ulangan 23:12. Di luar perkemahan haruslah ada tempat untuk kadat hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada sekop kecil. Apakah sampai sekarang mereka mengaplikasikan kehidupan itu dengan sekop kecil? Itu pertanyaannya. Mampus kau Mayor. Lanjut. Ya, Adi Blok, selamat malam, selamat pagi, selamat Ustaz. Selamat Ustaz. Ardilop, selamat malam, selamat pagi, selamat Ustaz. Dalam Islam, Allah SWT yang banyak, kalau dalam Islam ya, Muslim menyembah Allah SWT itu kelihatan nggak sih? Itu aja pertanyaan saya. Tidak kelihatan, Bang. Oh, tidak kelihatan. Pertanyaan begitu ayamnya Banyu yang jawab. Oke. Gini. Nggak usah Bang Jema yang jawab. Aduh. Oke, sebentar. Memang tidak kelihatan, betul? Iya, oleh mata kita manusia ini, tapi batin hati kita melihatnya, jelas itu. Oh, berarti Allah SWT dalam Islam itu tidak lihat, tidak berwujud ya Pak? Justru Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud. Wujudnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak kelihatan kok masa wujud? Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Itu seperti apa wujud? Artinya seperti apa itu Pak? Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Saya kan tanya Quran, Bapak kok masalah Alkitab sih? Lah itu saya sudah baca tadi. Laisa kamitslihi syai'. Tadi saya tidak bertentang tentang Alkitab. Saya bertanya tentang Bapak Banjuma menjawab tentang keimanan Bapak atau kitab Bapak. Itu cukup. Jangan lari ke kitab yang lain. Kenapa? Tuhan saya juga berfirman kepada nabi-nabi sebelumnya.
Ada kelihatan nggak Allah SWT yang Bapak sembah? Tidak nampak oleh mata manusia di atas muka bumi ini. Bagus. Jawaban sudah saya tangkap ya. Sekarang 1 Timotius 6 nomor 16. Yohanes 5 nomor 37. Tuhan tidak kelihatan oleh mata manusia. Itu. Berarti Bapak tidak bisa menjawab dengan kitab Bapak. Sekarang Bapak lari ke kitab yang lain. Sekarang Bapak coba kita dengar bersama ini, Pak. Astaghfirullahalazim. Ini mana sih? Ya Pak Banjuma, kita bisa dengar bersama ini Pak? Enggak, kamu enggak mendengar, cuman saya aja dan kawan-kawan saya. Oke, coba kita dengar nih. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Oh, itu Yesaya 9 itu Bang. Bukan Yesus, melainkan Dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya di mana? Sudah apa hubungannya dengan pertanyaan Anda? Apa hubungannya saya? Itu Allah di Bible itu, bukan Allah di Al-Quran. Bukan Allah Ini suara Pak, suara siapa Pak? Itu suara saya. Kenapa Pak? Bagus nih. Bapak sekarang Bapak menyembah kan Bapak di sini mengatakan ya Pak. Muhammad itu Allah yang perkasa. Yang dimaksud Yesaya 9 nomor 6 itu bukan Tuhan di situ. Itu manusia. Itu adalah gelar yang diberikan kemudian kepada Hezekia. Kasihan dia loh. Tapi waktu itu saya masih ingat Banyuma. Ini memaksakan kepada Yesus. Padahal Raja Hizkia. Banyuma berkata, kalau dipaksakan bukan Hizkia, lebih layak Nabi Muhammad SAW. Kalau dipaksakan untuk dilihat gitu. Saya ada di situ waktu itu. Lanjutlah Bang Andi. Saya monitor lagi. Maunya tadi Banyuma, ayamnya Banyuma yang jawab. Enggak, soalnya saya dengar dia sebut nama saya. Kalau enggak, saya juga cuma nyimak aja. Lanjut. Digoreng aja itu ya, udah basi ya. Dasar kabulator. Kabulator bocor. Untung Ibu Putri ya bisa diklarifikasi oleh Bang Zuma. Buang-buang waktu Bang Zuma aja. Ya Prianto, kita lanjut Prianto. Lanjut Bang, lanjut. Terus apa lagi Prianto ini? Bang, hiburan Bang Andi. Please, hiburan lanjut Bang. Prianto, mau bertanya silakan. Apa lama aku tanya ya? Itu kalau aku tanya tentang kitab kalian udah wajib lempar bantah. Apa? Nanti aku tanya tentang kitab kalian wajib lempar bantah nanti ngamuk kalian. Lu kok bisa ngamuk sih? Nggak ada yang ngamuk. Udah pasti itu kan. Atau kamu mau yang ditanya? Tanya lah. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung? Tuhannya? Saat itu panggilnya Allah. Oke, berarti yang dikandung Maria bukan Tuhan. Yang dikandung itu Firman. Oke, berarti bukan Tuhan ya kandungannya Maria ya? Ya. Berarti anaknya Maria bukan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Oke, selesai. Jadi Yesus bukan Tuhan. Jangan sembah lagi ya. Yesus bukan Tuhan ya. Biar dulu. Apalagi? Udah diputuskan Yesus bukan Tuhan. Ntar dulu katanya. Dengar. Ya gimana? Coba. Saat itu kan dia masih bayi. Ya masih bayi. Waktu masih bayi sudah Tuhan apa belum Tuhan? Dengar dulu, lu ngomong. Iya silakan. Ya di waktu masih bayi dia belum ngerti apa, wujudnya masih manusia. Terus? Tapi udah besar dia, udah mulai berkelana ke sini ke sana. Konsep Roma Irama. Berkelana berapa itu? Terus sorry bro. Lu lucu juga sih. Terus berkelana, lanjut.
Terus bro, berkelana berapa? Sudah. Ya sudah. Taruh dulu, enggak, malam taruh dulu bang. Ini Priyo mau bicara. Silakan bang Priyo. Jadi kan di situ ceritanya kan, kok dibilang di Alkitab itu terpotong itu dari kelahiran itu sampai dia mulai apa yang harus dilakukan dia kan gitu. Terbuktinya Yesus itu Tuhan. Terbuktinya ini ya. Jangan kita satu. Enggak. Yesus itu dari keajaiban-ajaiban semua itu yang diilhamkan bang. Ntar dulu bang Murah. Ntar dulu, hormati temanmu lagi ngomong, jangan dipotong. Silakan bang Priyo. Berkelana berapa? Silakan. Dia ketawa aku baca-baca komen. Kenapa kau yang ketawa? Jangan kau ketawa dirimu sendiri ah. Diulang ya. Waktu bayi belum jadi Tuhan. Setelah dia berkelana, terus kemudian berkelana di umur berapa dia berkelana menjadi Tuhan? Silakan. Gugup aku bang, baru ini kayak gini bang, gugup kali bang, betul. Ya gimana? Waktu ini kan diulang ya. Waktu dalam kandungan belum Tuhan. Waktu dilahirkan jadi bayi belum Tuhan. Ya setelah dia berkelana berarti udah dewasa. Nah, dia berkelana itu silakan buktikan waktu dia berkelana dia Tuhan. Silakan. Berkelana itu sampai episode berapa ya? Jangan diganggu dulu Bang Datu, dia lagi mikir. Oh iya. Dia tuh mikir itu berkelana berapa ini, kita tunggu dia menjadi Tuhan dia setelah berkelana. Jangan ngomong, dia lagi mikir. Jadi kalau klaim gimana bro? Tunggu dulu bang. Mikir dulu. Tunggu aku bang. Waduh, ganti pemain aja bang Andi. Daru lagi mikir, jangan dulu, kasih waktu ya. Kita hormati lah dia. Kenapa bang? Tunggu bang, tunggu aku bang. Bang Andi. Ya. Bang Andi. Ya. Bang Andi. Ya. Pelan-pelan dikit bang, pelan-pelan dikit bang. Iya ini pelan saya nungguin. Pelan-pelan dikit bang. Saya nungguin. Ya. Saya ulang ya, waktu bayi dalam kandungan belum Tuhan. Waktu bayi belum Tuhan. Setelah dia berkelana, baru dia menjadi Tuhan. Kan gitu. Nah, pertanyaannya berkelana berapa itu? Umur berapa tahun dia berkelana? Waktu Maria itu kan. Sebelum itu datang malaikat menghampiri Maria, mengatakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung firman Allah. Ini kenapa jadi mundur? Udah dewasa ini berkelana. Ini udah mulai nggak gugup. Ada aku gugup. Oh gugup. Jangan gugup lah. Semangat. Karena kalian mau kulawan bang. Mohon bang Pak. Saya ini sabar loh. Saya sabar bang. Saya hormati abang loh. Jadi kalau menurut ya sebenarnya kami Kristen itu menganggap Tuhan Yesus itu Tuhan karena dasarnya dia ilahi. Dia itu kalau kita baca lagi Bible itu kan dia mati di kayu salib dan hitungan 3 harinya dia bangkit mengalahkan maut itu. Jadi dari situ terbukti dia itu Tuhan bang. Oh dia berkelana mati, berkelana di tiang salib mati baru hidup jadi Tuhan lagi gitu. Ya, ini kan datang bang, ke ujung kali mati bang. Yesus itu kan mati. Jadi membuktikan dia itu Tuhan, bahwa dia itu Tuhan, dia bisa mengalahkan maut itu. Oh itu disebut berkelana. Silongor itu. Ah, jadi ini saya tunggu-tunggu berkelananya ini. Ini kan aku potong cerita yang tadi bang, nggak berkelana lagi dia. Jangan abang bikin gugup dulu aku lah.
Oh jadi berkelana ditarik, nggak jadi berkelana ya? Tapi potong tadi. Oke. Ya, terus lanjut. Tadi kan mengatakan kan Yesus itu bukan Tuhan. Ya kan? Jadi Tuhan dia itu bangkit dari maut. Nggak ada manusia yang bisa bangkit dari maut, Bang. Di situ bangkit dari maut menandakan dia Tuhan gitu. Jadi syarat dia menjadi Tuhan, dia harus mati dulu baru bangkit. Jadi Tuhan lah dia gitu ya. Banyak bukti-bukti menjadi Tuhan, Bang. Apa lagi buktinya, Bang? Mengatakan itu dia di mana alamatnya itu nggak tahu aku. Lupa aku. Jangan dipaksa, Bang. Nah, aku memang nggak sering aku baca. Aku mengerti siapa Yesus itu. Ya, makasih ya Bang, jangan dipaksain ya Bang ya. Ya. Abang mau bantah. Ya. Saya nggak mau membantah Abang yang bener kok. Saya nggak mau bantah Abang yang bener. Ya izin Bang, aduh. Saya hormati Abang di sini gitu loh ya, kita hormati dia. Lanjut. Bang Hura mau bertanya atau diskusi? Bertanya Bang. Silakan, ada sesuatu sebelum Bang Zuma. Silakan. Oke. Mungkin Bang Zuma mendengarkan juga. Iya. Saya mau nanya Bang, Nabi mana yang ada di agamamu yang tidak bercelah masuk surga? Silakan. Silakan sudah. Ya itu aja pertanyaan saya. Nabi mana yang ada di agamamu yang tidak bercelah masuk surga? Maksudnya tidak bercelah? Tidak berdosa. Oh, lanjut Ustaz. Ya. Silakan. Kalau kamu nanya kepada Islam itu meyakini semua para nabi itu ahli surga. Karena apa? Karena mereka ini makhluk pilihan. Dan yang pertama dalil bang, jangan ditafsir Bang, jangan ditafsir. Dalilnya Bang, jangan ditafsir. Bisa nggak sih kalau orang bertanya diam dulu, ntar dikasih dalil. Sabar ya. Iya. Jadi semua para nabi itu masuk surga dan pertama kali yang masuk surga itu adalah Nabi Muhammad. Hadis Muslim 105 dan juga Ibnu Hibban 1481. Bunyinya, ana aksarul anbiya taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Juga di dalam hadis At-Tabrani ayat 942. Juga Ibnu Adi 209, juga Ibnu Abi Syaibah nomor 31802. Bunyinya, al jannatu hurrimat alal anbiya hatta adakhulaha wa hurrimat alal umam hatta tadakhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh nabi sampai aku memasukinya lebih dulu. Surga pun tidak boleh dimasuki umat manapun sebelum umatku masuk duluan. Jadi semua para nabi itu ahli surga. Cuma bedanya yang pertama kali masuk surga itu para nabi itu Nabi Muhammad dulu. Tidak boleh lainnya. Setelah Nabi Muhammad baru nabi-nabi yang lain. Setelah nabi-nabi yang lain selesai, umatnya Nabi Muhammad, bukan umatnya Musa. Makanya Nabi Muhammad ini diutus terlahir tapi pertama kali masuk surga. Begitu juga umatnya. Gitu. Dah, selesai. Udah ya? Pertanyaan saya, nabi mana di agamamu yang itu udah dijawab. Berdosa? Itu udah dijawab. Yang tidak berdosa loh. Yang tidak berdosa. Please, yang semua tidak nabi berdosa. tidak berdosa. Maksum. Emang Nabi Muhammad tidak ada dosanya? Tidak ada, maksum Nabi Muhammad. Semua para nabi punya istri. Si Nabi Muhammad itu dia punya istri. Artinya itu melakukan sebuah dosa. Emang justru punya istri itu pahala. Hah? Gimana sih? Punya istri kok berdosa, gimana pula ini? Iya dong. Yang berdosa itu normal
tapi tidak punya istri, dimintai pertanggungjawaban kayak Paulus. Istrinya Paulus siapa? Jawab coba. Paulus itu istrinya namanya siapa? Saya tanya kamu dulu, itu Paulus itu normal atau tidak? Kok nggak punya istri? Atau punya istri? Jawab. Satu. Kemana-mana dulu. Iya pertanyaan yang sama. Kok lari ke Paulus? Ya kan Nabi Muhammad lu serang kan, ya gue balikin. Katanya bilang punya istri. Nabi di Paulus itu. Ada aja. Dari mana pula dibilang Paulus? Ya, diam dulu kau. Ini satu dulu gue ajar nih. Lu diam dulu kau. Nah ini. Sok pandai. Oh nggak pernah baca Bible ini. Nggak pernah baca Bible ini orang ini nggak tahu kalau Saulus adalah Nabi. Ya, baca Kisah para Rasul 13 nomor 1. Bacain. Oke, bentar, saya ambilin. Ya. Tampilkan aja sekarang deh. Hanya baca Bible, jangan baca novel. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia dan beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama raja, dan Herodes dan Saulus. Nabi dia, bro. Makanya Bible itu jangan taruh di ketek, bro. Baca. Nah, malu kan lu? Malu kan? Malu. Nggak pernah baca Bible, menyangga. Nikah disebut berdosa katanya. Malu. Bisa nggak sih lu nggak memalukan kalau naik ke atas? Jangan berpendapat sebelum membaca. Nggak enak didengar lu. Mau nanya sama siapa lo? Sama lu lah. Kamu bilang tadi Saulus bukan nabi. Ya, kupikir tadi nggak sama kawan. Kupikir tadi sama kawan yang turun. Kau yang ngomong tadi Paulus bukan nabi. Memang bukan nabi lah kalau Paulus. Ya, tadi kamu ketinggian waktu tadi saya baca kisah nabi itu. Sedangkan di kitab waktu saya baca 13 kisah 13 nomor 1, kopimu taruh di mana? Baca lagi Datuk. Oke, siap. Buka kuping lebar-lebar ya. Ya, buka kuping lebar-lebar ya. Pak, buka kuping lebar-lebar. Kita bacain kisah para Rasul 13 nomor 1. 13 nomor 1. Nih, ya, nih kau baca nih. Pada waktu itu, di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Wilayah Herodes, dan Saulus. Nabi dia tuh. Tapi nabi palsu, bukan nabi beneran. Nabi palsu. Iya. Masih napas? Bro, masih napas? Mampus dah. Mampus dah. Masih mau kau datang besok? Kau bilang nikah aja kau sebut berdosa. Ada kampret apa namanya ini? Orang nikah nggak masuk surga maksud kau? A'udzubillah min dzalik. Sedangkan nikah itu membawa kita ke dalam surga, pertama surga duniawi dulu. Nah, kalau kita mampu membawa istri kita ke dalam jannah, itu baru enak. Coba kita kembalikan ke Ustaz Tata, kita luruskan dia tadi ya. Silakan Ustaz, dia tadi menuduh Nabi kita itu berdosa karena punya istri. Silakan Pak Ustaz. Justru yang namanya Nabi itu memang harus punya istri. Pertama, karena memang sebagai kekuatan juga. Makanya nabi-nabi Israel itu rata-rata itu justru ada yang 700 istrinya. Kalau Yakub itu kan 4 istrinya. Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa.
Kalau Musa ayat 2, dalam Keluaran 18 ayat 2, Bilangan 12 ayat 1. Salomo 700.000 dengan gundit. 1 Raja-Raja 1 ayat 3. Lalu punya anak kandung namanya Rehabian. Istrinya 18. 2 Tawareh 11 ayat 21. Daud istrinya banyak, hampir 100. 1 Samuel 25, 43. 2 Samuel 3, 1 sampai 5. 2 Samuel 5, 13. 1 Tawareh 3, 1 sampai 9. 1 Tawareh 14 ayat 3. Banyak itu. Lot juga 2 istrinya. Ya, jadi para nabi itu, istri itu kekuatan itu. Apa? Tenang pikiran. Makanya orang-orang di dalam fikih itu ya, kalau ada orang yang jadi imam ya sama-sama hafiz Quran, sama-sama menguasai fikih, sama tuanya sama. Tapi yang satu yang menikah, satunya belum. Maka yang menikah ini didahulukan, gitu, karena lebih menenangkan. Nah, jadi aneh kalau dikatakan orang menikah malah berdosa, justru pahala. Sampai ada hadis, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Ya, sampai oleh ada hadis itu, kalau tidak suka sunnahku, diantaranya nikah, maka bukan golonganku, ibaratkan bukan umatku, gitu. Pak Jibril naik. Jadi gitu ya. Kecuali nabi-nabi dulu udah ada yang menikah seperti Yesus misalnya. Atau justru baru, wong rata-rata malah ada yang 700, ada yang 18, ada yang 4. Gitu ya. Makasih. Menurut tradisi Yudaisme, syarat untuk menjadi rabi itu harus punya istri atau menikah. Oke, tradisi Yudaisme. Gitu, ya, Ustaz? Ya, memang samawi gitu, sama dengan yang tadi saya sampaikan. Kalau jadi imam itu didahulukan yang punya istri. Berdakwah juga gitu. Yesua Amasya itu adalah rabi disebut di sana. Artinya kalau Yesua Amasya disebut rabi, ya punya istri. Kecuali gelar rabinya dihilangkan. Disinilah malapetaka bagi Kristen-Kristen. Selalu menabrak koridor-koridor yang ada. Demi untuk apa? Untuk memuaskan doktrinnya, menabrak semua norma-norma dan data. Saya kaisar saya kaisar paman, stay tune, terima gaji, kan gitu. Nah, demikian tadi Kak Musmin ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung. Ya, seru juga sih ya. Kalau sudah walaupun tidak dapat ilmu apa-apa ketika kita menonton debat seperti itu, tapi ya itulah hanya untuk hiburan, seru-seruan saja, karena memang ya kecuali Akhi Zuma aja memang susah untuk kita dengarkan dengan serius gitu. Kalau yang lain-lain ini memang agak ke hulu ke hilir gitu ya. Tapi kalau Akhi Zuma itu berbeda. Ketika beliau berdebat memang luar biasa. Penyampaiannya itu memang benar-benar dapat dicerna, dapat ketika kita menyimak dengan serius, sungguh-sungguh, itu memang banyak sekali ilmu yang dapat kita ikuti ya. Banyak sekali ilmu yang dapat kita cerna, sehingga kita pun ikut terjun berdebat itu sikit-sikit apabila mana kita ingat perkataan beliau atau narasi beliau, itu pun dapat kita jadikan senjata. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh para Kristen-Kristen ini, mereka itu datang hanya dengan kemarahan saja, hanya dengan hal-hal yang mungkin bagi mereka itu hal yang menyakitkan, sehingga dia membuat narasi. Barakallah. Baik, Kak Muslimin. Mohon maaf nih, tadi ada kawan yang menegur. Barakallah, Kak Muslimin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri putusan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib.